ini adalah identifikasi isu kontemporer yang kelompok kami diskusikan. Yang pertama, masih maraknya kasus korupsi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberitaan dugaan korupsi 61 miliar dana COVID-19. Yang kedua, pro kontra penggunaan ganja sebagai terapi medis. Penggunaan ganja memang cukup kontroversial, keberadaannya pun dianggap ilegal dan termasuk ke dalam obat-obatan terlarang, meski memiliki cukup banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, masih banyaknya penipuan via telepon dan SMS yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, masih terjadinya kasus penistaan agama, seperti pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan, yakni penistaan agama yang dilakukan oleh pihak Holy Wings pada saat mempromosikan produk miras. Setelah mengidentifikasi isu, selanjutnya kami menganalisis penetapan isu menggunakan teknik APKL, yang mana aktual artinya isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik artinya isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari tabel berikut, dapat kita lihat bahwa isu nomor 1 dan isu nomor 4 memenuhi syarat dari faktor APKL, sedangkan isu nomor 2 dan isu nomor 3 tidak memenuhi syarat, sehingga kami eliminasi. Jadi, dari kedua isu kontemporer yang memenuhi syarat, langkah selanjutnya, kami menganalisis isu menggunakan metode USG, di mana U adalah urgensi yang artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S untuk seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan G untuk growth yang artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Maka dapat dilihat dari tabel, isu 1 memperoleh total nilai 11, sedangkan isu nomor 4 memperoleh nilai 14. Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian isu tersebut, masalah penistaan agama adalah isu yang menjadi prioritas dalam pembahasan ini. Hal ini bisa jadi dikarenakan terjadinya kasus Holy Wings yang dianggap menistakan agama. Dan yang menjadi akar dari penyebab penistaan agama ini adalah yang pertama, lemahnya pemahaman individu masing-masing penganut agama menjadi salah satu faktor masih terjadinya penistaan agama. Dan yang kedua, lemahnya pemahaman terhadap perundang-undangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan juga adanya budaya toleransi yang berlebihan, sehingga menghilangkan prinsip sebagai manusia yang beragama. Dan yang terakhir, penistaan agama masih sering dijadikan sebagai desain politik dan propaganda. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu menurut kelompok kami. Yang pertama, menjaga lisan dan berbicara sesuai kapasitas. Menjaga lisan berarti tidak berbicara atau berungkap kecuali dengan yang baik. Menjauhkan perkataan buruk dan kotor, menggosip atau gibah, fitnah, dan adu domba. Yang kedua adalah menegakkan hukum yang adil dan bersikap tegas terhadap pelaku penistaan agama. Dan yang ketiga, saling menghargai antar umat beragama dan tidak membeda-bedakan. Mengingat kembali kita di Indonesia menjunjung tinggi nilai Pancasila dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pagi hari minumnya kopi, minumnya bareng Pak Salman. Sekian video dari kami, terima kasih dan semoga berkesan. Salam ASN berakhlak.